Pernah kepikiran nggak sih kalau sistem pendidikan kita sekarang ini kayaknya kaku banget dan seringkali nggak secepat dunia kerja yang terus berubah? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah ide revolusioner yang bisa jadi bakal mengubah total cara kita semua belajar dan membangun karir, satu persatu keahlian. Oke, kita mulai dari sebuah skenario yang mungkin cukup familiar ya buat sebagian dari kita. Coba bayangin deh, Anda udah investasi waktu, energi, dan tentunya biaya yang nggak sedikit selama 3 tahun penuh di universitas. Dan ya, ini dia jawaban pahitnya. Seringkali Anda nggak dapat apa-apa. Di sistem yang sekarang, semua kerja keras, semua ilmu yang udah Anda serap selama 3 tahun itu seolah-olah nggak diakui secara resmi. Anda keluar dengan tangan kosong, seakan 3 tahun itu nggak pernah ada artinya. Akar masalahnya itu ada di sistem yang bisa kita sebut semua atau nggak sama sekali. Gelar sarjana itu diibaratkan kayak kita lagi nyusun puzzle. Kalau ada satu kepingan aja yang hilang, misalnya kepingan terakhir, seluruh gambarnya dianggap gagal. Nggak ada nilainya. Padahal kepingan-kepingan lain yang udah kita kumpulkan itu kan punya nilai sendiri. Terus gimana dong solusinya? Nah, disinilah muncul ide keren soal unbundling atau ya gampangnya mengurai gelar sarjana itu. Yuk kita lihat cara kerjanya. Coba deh, anggap gelar sarjana tradisional itu kayak satu balok beton raksasa. Kaku banget kan? Harus diambil semua, berurutan, dan nggak bisa dicicil atau dipilih-pilih. Pokoknya satu paket utuh. Nah, proses mengurainya ini yang seru. Jadi pertama kita pecah dulu balok beton tadi jadi mata kuliah satu-satu. Terus mata kuliah yang mirip-mirip kita kelompokkan berdasarkan tema. Nah, setiap kelompok tema ini bisa dikemas jadi ijazah mininya sendiri atau kredensial yang mandiri. Oke, setelah balok beton tadi kita pecah-pecah, sekarang kita lihat batu bata terkecilnya. Ini nih fondasi dari semua ini, yang namanya modul. Jadi modul itu apa sih? Ini bukan cuma sekedar nonton video atau baca artikel ya. Anggap aja ini kayak kursus mini yang super lengkap. Di dalamnya udah ada materinya, ada tugas yang harus dikerjain, sampai cara penilaiannya. Semuanya ada dalam satu paket kecil yang ringkas. Tapi, nggak semua modul itu sama. Biar sebuah modul itu benar-benar berguna, ada 4 syaratnya. Pertama, dia harus mandiri. Jadi bisa diambil kapan aja tanpa harus ngambil mata kuliah lain dulu. Kedua, harus substantif, isinya daging semua, bukan cuma pengantar. Terakhir, harus bernilai tinggi dan terfokus ke satu keahlian spesifik yang emang dicari di dunia kerja. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya langsung deh. Misalnya, di platform kayak Domestika, Anda bisa ambil modul Creative Copywriting. Durasinya cuma sekitar 3 jam. Tapi, begitu selesai, Anda langsung punya skill baru yang jelas, spesifik, dan bisa langsung dicantumin di CV. Nah, itu dia kekuatan sebuah modul. Oke, jadi batu batanya udah ada nih, yaitu modul-modul tadi. Terus gimana cara kita bangun rumahnya? Disinilah konsep stacking atau menyusun jadi kuncinya. Prosesnya itu persis kayak naik tangga, selangkah demi selangkah. Anda selesaikan satu modul, Anda dapat satu lencana digital. Kumpulin beberapa lencana, Anda bisa naik tingkat dan dapat sertifikat profesional. Terus susun sertifikat-sertifikat itu, dan Anda bisa dapat kualifikasi yang lebih tinggi lagi. Nah, ini bagian paling pentingnya. Ini bukan cuma soal ngumpulin sertifikat buat gaya-gayaan. Tujuan utamanya adalah kredensial-kredensial ini bisa jadi jembatan. Suatu saat nanti, keahlian yang Anda dapat dari modul-modul ini bisa diakui dan dikonversi jadi SKS buat ngelanjutin kuliah S1 beneran. Bener-bener fleksibel. Kalau kita tarik gambaran besarnya, semua ini artinya apa sih buat masa depan cara kita belajar? Ada satu kalimat yang ngerangkum filosofi ini dengan sempurna. Tepat waktu, secukupnya, khusus untuk saya. Artinya, kita beralih dari pendidikan model satu ukuran untuk semua ke pembelajaran yang benar-benar personal, sesuai apa yang kita butuhkan saat kita butuh. Jadi bedanya kelihatan banget kan? Di satu sisi ada jalur tradisional yang kaku, panjang, dan terikat waktu. Di sisi lain ada jalur kredensial mikro, fleksibel, bisa dicicil kapan saja, dan yang paling penting fokusnya ke keahlian yang relevan di dunia kerja sekarang. Dan ini bukan cuma wacana loh. Pemain-pemain besar kayak Coursera dengan Master Track-nya, edX dengan program Micro Bachelors, bahkan sampai Skillshare dan Domestika, semuanya udah terjun ke model ini. Jadi revolusinya tuh udah kejadian sekarang juga. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penting buat direnungkan. Kalau kedepannya pendidikan itu udah nggak kaku lagi, kalau kita bisa merakit sendiri pendidikan kita, layaknya main balok susun, kita jadi arsitek buat ilmu dan keahlian kita sendiri.
Pertanyaannya, bangunan seperti apa yang mau Anda ciptakan?